Dibanding keyboard yang kemarin tuh, Pulsar kayaknya lebih baik bikinnya desain kayak gini sih, karena kerasa lebih enak aja gitu, lebih gaming dan lebih ya nyaman di mata lah menurut gua ya. Dan secara sound test juga kayaknya jauh lebih enak deh yang ini kalau menurut gua. Nah, langsung aja kita bahas, ini dia Pulsar Xboard MS. Secara desain ini jelas, looks-nya tuh kayak keyboard gaming zaman sekarang lah. Kurang lebih kayak mirip Logitech yang Rapid Trigger yang kemarin baru rilis itu. Tapi ini memang agak beda dengan secara desainnya, tapi ya mirip aja gitu. Lanjut, masih sama seperti pendahulunya. Keyboard ini datang dengan ukuran TKL, namun di sini ada terdapat tombol ekstra nih. Dan juga ada knobnya. Salah satu nilai jual di sini ya, tentu dia punya dua profilnya itu, karena ada dua tombol itu. Jadi ada mode office dan juga mode gaming. Nah, kalau di mode gaming nih, dia bisa dapat di scan rate-nya 32.000 Hz dan juga polling rate-nya ada di 8.000 Hz. Nah, kalau kalian masuk ke mode office, dia cuma datang dengan 1000 Hz polling rate aja. Ya, ini kenapa harus diganti-ganti? Karena kalau kalian pakai mode gaming dengan laptop atau PC kalian yang tidak terlalu mumpuni sebenarnya, ini otomatis bakal bikin lebih berat lah kerja dari laptop kalian. Karena keyboardnya ini ngasih data tuh dengan cepat banget gitu. Dan itu bisa bikin performance dari laptop atau device PC kalian ini ya menurun sedikit ya. Dan juga kalau kalian nyalain mode gaming, tentu daya yang dimakan kan jauh lebih butuh lebih banyak kan. Nah, ini kenapa gue bilang kalau kalian tujuannya lagi office ya pindah ke mode office aja, jangan dibikin ke mode gaming gitu. Kita geser sedikit ke bagian knobnya. Nah, fungsinya ini ada dua ya. Kalian bisa putar-putar knobnya, bisa atur untuk volume, ataupun kalau dipencet Fn plus si volumenya ini bisa buat diatur kecerahan dari si keyboardnya ini. Dan kalau kalian pencet Fn klik si knobnya ini, kalian bisa atur mode RGB-nya gitu. Lanjut, kita melipir ke lebih detail soal keyboardnya ini ya. Di bagian bawahnya si tombol dan juga knob itu kan ada indikator untuk caps lock, mode profile, scroll lock juga, ya itu udah cukup menarik lah. Jadi hitungannya nggak ada yang dipangkas secara kebutuhan untuk keyboard TKL gitu. Lalu di sisi kirinya ini ada branding yang nggak mencolok banget, hampir nggak kelihatan malah kalau ada tulisan Pulsar di situ ya. Dan ini cukup menarik sih sebenarnya ya konsepnya, karena memang nggak mau menjual banget nama Pulsarnya di situ sih. Lalu di sisi keycapsnya juga legendnya nggak terlalu banyak informasi ditaruh, yang penting-penting aja lah ya. Dan tentunya bahan keycapsnya ini udah PBT double shot yang bertekstur lah. Jadi selayaknya keyboard gaming gitu, bertekstur, jadi nggak mudah kepleset. Lalu di sisi belakang ini cukup disayangkan ya, kita nggak dapat head adjuster, beda sama keyboard gaming umumnya yang kasih kita head adjuster minimal satu kek. Tapi di sini kita cuma bisa nemu anti slip aja yang panjang gitu. Nah, di sisi atas ini kalau anti slipnya kalian copot, kalian bisa nemuin tempat baut ya buat ngebongkar keyboardnya. Tapi ngomongin bongkar kita bahas nanti lah ya. Kita masih bahas soal case-nya dulu deh. Case-nya ini memang khasnya si Pulsar ya, nggak polos, dia desain gitu. Jadi bikin keyboard ini depan dan belakang tetap menarik gitu. Lanjut ke sisi switch. Kali ini dia bukan hasil racikan dari Pulsar ataupun Gateron gitu ya. Ini dia pakai switch Cherry MX2A switch yang mungkin kalau ditanya feel-nya menurut gue ini memang lebih berat lah. Ini bikin sound test-nya tuh kayaknya lebih enak dan ciri khas Cherry MX banget sih menurut gua. Ya bunyinya tuh udah khas banget lah kalau ini tuh keyboardnya Cherry MX gitu. Dan untuk ngevalidasiin apa kata gua, kalian bisa denger sound testnya kayak gini. Gimana? Bener nggak? Entah kenapa kayak switch-nya Cherry MX tuh kalau ditaruh di keyboard apapun ya, rasanya tuh kayak udah khas banget bunyinya gitu. Jadi mau dibilang dia talkie juga enggak, clicky juga enggak gitu menurut gua ya. Ini menurut gua. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Kalian boleh banget share di kolom komentar ya. Padahal kalau kita bongkar nih, ini tuh bisa dibilang cukup padat ya. Karena pada saat kita bongkar ke bagian dasarnya, kita langsung bisa nemu ada silikon foam yang cukup tipis ya. Terus ada PCB, hot swap 5 pin tentunya, eXpress switch pad, IDPM foam, dan juga di atasnya itu plate metal. Jadi benar kan kata gua, bukan keyboard yang tipe dalamannya cuma satu layer aja, tapi ini lumayan rame layernya tuh. Lanjut sedikit bahas soal performance dari keyboard ini ya. Kita bisa melipir ke sisi softwarenya, karena ini ada beberapa hal yang cukup menarik nih dari keyboard ini. Walaupun bukan Rapid Trigger, tapi dia punya fitur yang menarik. Nah, untuk soal softwarenya ini sama, kita bisa web based ataupun download ya. Ini namanya Bibimbap, kalian bisa cek webnya mereka atau
atau bisa ke bbbpulsar.gg kalau mau akses lewat web. Tapi sebenarnya pakai web juga sama aplikasi sama aja. Lalu di sini kita bisa nemu ada tempat ubah bahasa tentu. Lalu kita juga bisa atur RGB-nya di sini. Langsung dikasih RGB nih bagian depan. Terus di sisi ini kita bisa atur untuk multimedia button dan juga input makro yang udah kita bikin ya. Nah, di sini tempat kita bikin makronya, kita bisa record makronya dan sebagainya. Lalu di sisi setting kita bisa atur untuk bahasanya kembali, lalu untuk update firmware. Untuk update firmware-nya di sini itu nggak bisa langsung dipencet update di sini ya. Kalian harus pergi ke websitenya Pulsar. Kalian bisa pergi ke pulsar.gg, patch download. Lalu di sisi keyboard dan juga download file terbarunya di sini. Ketika kalian download, nanti kalian bisa pencet tombol update ini dan masukin file yang sudah dikasih tadi di tempat download tadi ya. Nah, yang gue bilang menarik di sini yang ada di Rapid Trigger dan umumnya nggak ada di keyboard mechanical, yaitu di sisi advance. Ini kenapa gue tadi lewatin ya. Nah, di sini ada dua mode yang menurut gue ini menarik banget, yaitu ada quick tap dan juga game mode ini. Ya, game mode sebenarnya semua keyboard ada ya, kayak matiin alt tab-nya, Windows key dan sebagainya nih. Tapi di sisi quick tap ini yang menarik, tapi fungsinya apa bang? Ini fungsinya tuh untuk last key input yang ada di Rapid Trigger tuh kan kita bisa pencet A dan D secara bersamaan ya, karena ya last key inputnya ini gitu. Jadi dia akan masuk ke last key input ketika kita kepencet dua tombol secara bersamaan nih. Nggak akan diam jadinya. Tapi yang membedakan mungkin cuma nggak ada Rapid Trigger-nya. Tapi kalau kalian memang ngerasa Rapid Trigger itu ya nggak terlalu penting-penting amat, kalian cuma butuh fitur ini. Ya ini, kalian bisa pakai keyboard dari Pulsar ini. So far juga untuk pengalaman gaming, gue ngerasa ini enak-enak aja ya, dan bisa bersaing banget buat lawan Rapid Trigger ya. Ya kembali lagi ke skill kalian sih sebenarnya. Lanjut ke sisi harga, Pulsar X-Board MS ini ada di harga di 119,19 USD yang rupiahnya sekitar di 1,9 jutaan. Apakah ini worth it? Ya tergantung selera sih ya. Gue nggak bisa bilang ini 100% worth it banget karena dengan 1,9 jutaan kalian bisa dapat keyboard Rapid Trigger harusnya. Kalau kalian memang tujuannya gaming gitu. Tapi kalau kalian tujuannya memang lebih ngetik dan juga tetap pengen punya fitur gaming yang ada di Rapid Trigger, nggak ada kepengenan punya switch magnetik gitu, ya ini bisa aja jadi pilihan kalian, jadi no worth it aja gitu, karena dia ada fitur yang ada di Rapid Trigger kan, dan ya itu jadi nilai jualnya juga sih sebenarnya menurut gue ya. Tapi menurut kalian bagaimana? Apakah mending Rapid Trigger sekalian karena kayak biar bisa dapat lebih komplit, atau ya memang lebih enak pakai switch biasa tapi punya fitur yang dimiliki sama Rapid Trigger gitu? Dan mungkin segitu dulu untuk pesan gue kali ini ya. Share komentar lah, apa gimana menurut kalian keyboard satu ini?